Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Natalisya. Saya salah satu mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Pancasila dan beberapa hal yang menyangkut dengan Pancasila. Baik, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terkait dengan fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila merupakan landasan, acuan, dan juga pedoman resmi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara luas, Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Nah, secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Pentingnya untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna, yaitu sebuah sumber kekuatan. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kedudukannya yang dimiliki Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Pancasila memberikan arah tentang tujuan harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Pancasila sebagai sumber semua sumber hukum berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai landasan atau pijakan yang memberikan kekuatan untuk berdirinya suatu negara. Oleh karenanya, Pancasila sebagai dasar negara punya hubungan erat dengan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan inti pembukaan Undang-Undang 1945 dan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai tertib hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup ialah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ia diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman hidup berarti kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Dan tentunya sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Dan tentunya itu disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi.
Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan leluhur dan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak-hak orang lain. Pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara Indonesia sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan historis Pancasila. Nah, yang pertama ada di sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan Juni 1945. Selanjutnya ada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yaitu Panitia 9 merumuskan Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya yang terakhir pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita lihat terkait dengan tinjauan yuridis Pancasila. Secara yuridis konstitusional, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat bagian akhir. Seperti yang kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Internalisasi nilai-nilai bagi mahasiswa. Keberadaan Pancasila pada perkuliahan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa atas pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menuntut ilmu. Langkah dalam melakukan internalisasi dapat berupa memberikan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, memberikan contoh teladan seperti disiplin, sikap toleran, serta menerapkan praktik dalam pengabdian masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Pancasila menjadi penting bagi mahasiswa sebagai proses dalam pembentukan karakter bangsa. Posisi Pancasila bagi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam aspek pembentukan karakter bangsa. Berbicara mengenai pendidikan, Pancasila dapat diartikan sebagai proses dari suatu cara yang ada untuk memberikan dan menanamkan pribadi yang dianggap memiliki wawasan yang luas dan benar-benar bermoral di dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.